Halo guys, apa kabarnya? Balik lagi di Supreme Detector. Hari ini balik lagi kita bakal mengikuti kegiatan Menteri Luar Negeri favorit kita, yaitu Ibu Retno Marsudi di Eropa. Masih dalam agendanya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Juga di sini Bu Retno juga menyampaikan dukungannya terhadap rakyat Ukraina atau perjuangan rakyat Ukraina. Nah, informasi ini teman-teman semua kita ambil dari Kabar 24 di bisnis.com di artikelnya yang berjudul Menlu Retno perjuangkan perdamaian bagi Palestina dan Ukraina di forum EU Indo-Pasifik. Oke, kita cek dulu artikelnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Menlu Retno Marsudi berupaya terus memperjuangkan perdamaian bagi Palestina dan Ukraina saat berbicara dalam European Union Indo-Pacific Minister Forum ketiga. Dia mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi dunia dari tahun ke tahun makin besar. Mulai dari perang Ukraina, situasi Gaza, rivalitas kekuatan besar yang terus berlanjut hingga kesenjangan kapasitas antar negara yang menghambat pencapaian SDGs. Retno menekankan bahwa yang diperlukan dari forum tersebut adalah penguatan, kolaborasi, kerjasama, dan kemitraan yang memajukan kesejahteraan stabilitas di Indo-Pasifik. Saya sampaikan, kita tidak ingin melihat kawasan Indo-Pasifik menjadi medan rivalitas. Yang diinginkan adalah Indo-Pasifik sebagai pusat pertumbuhan, katanya dalam keterangan Sabtu 3 Februari 2024 lalu. Selain itu, juga menekankan bahwa kerjasama di Indo-Pasifik harus inklusif, konkret, dan berpegang teguh pada hukum internasional dan paradigma kolaborasi. Dia menjelaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut tertuang di ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai panduan ASEAN dalam menavigasi dinamika di kawasan dan berinteraksi dengan mitranya di luar kawasan. Kemudian, dia juga menyampaikan bahwa ASEAN dan Uni Eropa harus berada di garda terdepan dalam menjaga konsistensi, menghormati hukum internasional guna mencegah the mighty takes all. Hal ini termasuk dalam isu Palestina, di mana lebih dari 7 dekade bangsa Palestina terus menghadapi ketidakadilan, ujarnya. Dia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam dan akan terus membantu perjuangan bangsa Palestina mendapatkan haknya, apapun tantangan yang harus dihadapi. Saya menyuruhkan kepada Uni Eropa untuk menggunakan hati nurani menghentikan kekejaman di Palestina sebagai pendukung hukum internasional. Uni Eropa harus konsisten dalam isu Palestina karena konsisten antara nilai dan perbuatan menunjukkan moralitas kita yang sesungguhnya, ucapnya. Adapun dalam sesi roundtable 1 mengenai geopolitik dan keamanan, Retno juga menekankan hal ini. Yang pertama, Indonesia ASEAN berkomitmen untuk terus menjadi kontributor utama dalam menciptakan dan mencegah perdamaian serta kemakmuran di Indo-Pasifik. Menurutnya, ASEAN memiliki konsep yaitu AOIP dan telah mulai mengimplementasikannya pada keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Saya tekankan juga bahwa ASEAN membuka pintu untuk bermitra dan semua pihak termasuk dengan Uni Eropa. Dan saya jelaskan mengenai prioritas-prioritas kerjasama yang diinginkan ASEAN sesuai AOIP, yaitu konektivitas, infrastruktur, pencapaian SDGs, perdagangan, dan investasi, ujarnya. Kedua, dia menekankan dalam roundtable yang pertama itu adalah ASEAN dan Uni Eropa adalah mitra dalam safeguarding, penghormatan terhadap hukum internasional dan multilateralisme. Dia menjelaskan bahwa hal itu juga disebut oleh HRVP Joseph Borrell pada saat pembukaan, dan dia menekankan kembali inti intervensinya. Penghormatan terhadap hukum internasional ini harus berlaku untuk semua isu, baik Ukraina maupun Palestina Gaza. Konsisten dalam penerapan kembali, saya tekankan, ucapnya. Ya teman-teman, di artikel ini Menlu Retno sebenarnya ingin menekankan bahwa dunia barat tidak boleh menggunakan double standar, di mana melihat Ukraina sebagai penindasan
dan invasi negara Rusia terhadap bangsa yang lebih lemah, bangsa Ukraina, dan melihat Gaza ini sebagai tindakan terorisme Hamas yang dilakukan terhadap Israel, sehingga Israel mempunyai hak untuk membela diri dalam upayanya menumpas Hamas, walaupun itu mengakibatkan 27.000 warga Gaza Palestina gugur. Jadi di sini memang teman-teman semua, Uni Eropa, Amerika dan sekutu-sekutunya memang sering sekali menggunakan double standard dalam penilaiannya melihat konflik di jalur Gaza atau di Palestina. Sampai saat ini orang-orang Eropa yang selalu berbicara, yang selalu memberikan kuliah terkait hak-hak kemanusiaan, terkait larangan genosida, terkait kemanusiaan, terkait HAM, sampai saat ini mereka masih tinggal diam melihat ribuan, puluhan ribu, dan mungkin nanti ratusan ribu warga Gaza gugur dibantai oleh Israel. Dan mereka pun sampai saat ini teman-teman belum memberikan sanksi nyata ataupun tekanan terhadap pemerintah Zionis PM Netanyahu. Ya, kita sampai tahu sampai saat ini, bahkan informasi terbaru, Netanyahu, Perdana Menteri Israel ini memerintahkan pasukan IDF, Israel Defense Force ini untuk menyerang perbatasan Rafah, satu-satunya safe zone terakhir di Gaza setelah pada awal invasi menyerang Gaza Utara, dilanjutkan ke Khan Yunis, dan sekarang Israel ingin meratakan Rafah. Lalu apa yang terjadi di Rafah setelah safe zone terakhir Gaza hancur? Ini Gaza benar-benar telah rata teman-teman semua, dari utara sampai ke selatan, semua hampir 80% kerusakannya itu merata. Jadi kalau misalnya bom atom itu kekuatan itu 12.000 ton TNT, di Gaza ini sudah hampir 4 kali kerusakan Nagasaki dulu. Jadi kita bisa bayangkan begitu luar biasanya kerusakan yang ditimbulkan oleh bombardir Israel setiap harinya di jalur Gaza. Dan mirisnya PBB, Dewan Keamanan PBB masih tutup mata, masih mandul dalam menghentikan konflik dan kekerasan yang terjadi di jalur Gaza ini. Kita juga sampai lihat teman-teman di PBB, ya PBB sendiri bahkan tak berkutik saat UNRWA, ini badan kemanusiaannya PBB untuk Gaza, diboikot massal oleh negara-negara barat. Ini atas dasar tuduhan bahwa UNRWA ini digunakan Hamas untuk mendapatkan pembiayaan, pemodalan dari bantuan-bantuan kemanusiaan yang masuk. Dan apa jadinya? Ini UNRWA ini di informasi terbaru saat ini mulai kehabisan dana untuk memberikan bantuan kepada rakyat Gaza akibat hampir 9 bahkan 11 negara sekutu Amerika dan Israel yang menghentikan total pendanaannya untuk UNRWA, dan tentu ini sangat melanggar hukum humanitarian internasional. Ini adalah collective punishment, hukuman massal terhadap seluruh rakyat Gaza yang notabene-nya bukan semuanya pejuang, bukan semuanya anggota Hamas, bukan semuanya orang yang bisa mengangkat senjata. Hampir di sini teman-teman 50%-nya penduduk Gaza itu adalah anak-anak. Banyak juga perempuan, banyak juga orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah lanjut usia, dan mereka perlu pertolongan dunia, perlu dukungan dunia. Dan kalau misalnya PBB sendiri tidak bisa membantu, maka biarkanlah Indonesia, biarkanlah negara-negara seperti Yaman, seperti Irak, seperti Iran, seperti Libanon yang membantu saudaranya sendiri. Dan masa bodoh hukum internasional yang memang dibuat hanya untuk kepentingan negara-negara barat. Dan saksikanlah teman-teman semua, cepat atau lambat perang akhir zaman itu akan terjadi, dan kekuasaan hegemoni barat akan ditumbangkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Percaya atau tidak teman-teman, itu balik lagi ke teman-teman. Percaya atau tidak itu sesuai dengan keyakinan, tapi yang diyakini oleh umat muslim, kita meyakini bahwa nanti di akhir zaman Islam akan kembali berjaya, kembali berkibar. Ya mungkin itu saja teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Supreme Detector. Kita tentu bakal terus update perkembangan terbaru terkait konflik Israel-Gaza, Israel-Palestina. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Supreme Detector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.